Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Rizky Afafa dengan NIM akhir 83. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus tentang sebuah DNS. Pertama, kita akan membahas tentang studi kasusnya terlebih dahulu. Di sini adalah sebuah topologi dengan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 yang terhubung di satu core router. Skenario masalahnya adalah VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, VLAN 20 mendapatkan IP tapi tidak resolve at commit di bus lokal, reverse DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi, kemudian terjadi konflik IP di VLAN 20 dan beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Selanjutnya kita masuk ke soalnya. Di sini soal 1 tentang DNS. Jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan authoritative server. Klien VLAN 20 bisa ping ke IP 192.168.30.20, tetapi terjadi masalah seperti ini. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang perbedaan fungsi recursive resolver dan authoritative server. DNS itu sebenarnya mempunyai dua peran utama. Banyak yang mencampurkan ini dan ini, bisa jadi akan masalah konfigurasi kami. Yang pertama yaitu recursive resolver adalah pencari jawaban. Letaknya di sisi jaringan internal, biasanya DNS lokal di kampus, perusahaan, atau ISP. Fungsi dari recursive resolver adalah menerima pertanyaan dari klien, mencari jawaban ke DNS lain sampai ketemu, menyimpan hasil dijudge agar lebih cepat, dan memberikan hasilnya ke klien. Selanjutnya kita bahas authoritative server. Authoritative server adalah pemilik data DNS. Dia tidak mencari, tugasnya hanya menjawab berdasarkan database zone. Fungsi utamanya adalah menyimpan record domain, memberikan jawaban pasti, dan tidak melakukan query keluar. Contoh, DNS internal kampus menyimpan zona kampus.local, maka server itu autoritatif untuk domain tersebut. Intinya, recursive adalah bertanya dan mencari, sedangkan autoritatif adalah menyimpan dan menjawab. Pada masalah di sini, kenapa terjadi NS loop timeout? Artinya, kemungkinan besar service DNS tidak berjalan, atau pemblokiran firewall atau ACL, salah konfigurasi recursion atau forwarder. Kesalahan umum ini biasanya terjadi. Orang hanya melakukan tes klik padahal DNS menggunakan port lain. Kuncinya, tim sukses bukan berarti DNS juga berjalan. Selanjutnya, nomor 2, reverse lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme PTR record, struktur reverse zone, dan contoh format zone file yang benar. Hal ini terjadi bukan sekedar karena error kecil. Reverse lookup gagal biasanya karena konfigurasi zona yang salah. Sedangkan PTR atau pointer record digunakan untuk menerjemahkan IP address menjadi hostname. Ini kebalikan dari record. Alurnya seperti ini. Klien meminta reverse lookup untuk IP misalnya 192.168.10.1.
Kemudian DNS membalik urutan IP menjadi 1.10.168.192.in garis hubung header .arpa. Kemudian recursive resolver mencari ke reverse zone yang sesuai. Jika ada PTR record, server mengembalikan hostname, misalnya app.campus.local. Jadi logikanya adalah kalau record itu mengubah nama atau domain menjadi IP, sedangkan PTR record itu mengubah IP menjadi nama atau domain. Nah, kalau reverse lookup gagal biasanya karena reverse zone tidak dibuat, nama zone salah, tidak ada PTR record, atau recorder tidak sesuai subnet. Selanjutnya kita lanjut nomor 4. Beberapa klien tetap menggunakan DNS 8.8.8 meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Analisis penyebab teknis, cara mendeteksi dan solusi kebijakan dan teknis. Masalah beberapa klien tetap menggunakan DNS publik seperti Google Public DNS. Walaupun DHCP sudah memberikan DNS internal, biasanya bukan karena DHCP gagal, tetapi karena kontrol jaringan yang belum kuat. Secara teknis, hal ini dapat terjadi karena klien mengatur DNS secara manual, perangkat tertentu tidak mengambil konfigurasi DNS, aplikasi menggunakan DNS sendiri, atau jaringan tidak membatasi akses ke DNS eksternal. Akibatnya, meskipun jaringan menyediakan DNS internal, sebagian perangkat tetap dapat melakukan query langsung ke internet. Nah, untuk mendeteksinya, administrator dapat memantau trafik jaringan dengan melihat query DNS yang menuju ke alamat eksternal melalui firewall, router, atau packet capture. Selain itu, perbandingan antara log DHCP dan log DNS internal juga dapat menunjukkan perangkat mana yang tidak menggunakan layanan DNS internal. Jika suatu klien pernah muncul dalam log DNS internal, kemungkinan besar klien tersebut menggunakan DNS lain. Solusi yang efektif harus mencakup kebijakan dan teknis. Dari sisi kebijakan, organisasi perlu menetapkan aturan bahwa seluruh perangkat wajib menggunakan DNS internal, serta melakukan audit dan edukasi pengguna. Dari sisi teknis, jaringan harus menerapkan enforcement, seperti memblokir DNS eksternal melalui firewall atau ACL, serta mengarahkan seluruh permintaan DNS ke server internal menggunakan teknik redirect atau NAT. Dengan pendekatan ini, semua resolusi domain dapat dikontrol. Keamanan meningkat dan prinsip seperti kebocoran data, bypass filtering, atau aktivitas malware dapat dikurangi. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan resiko berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. DNS cache poisoning dan zone transfer tidak salah, DNS amplification, dan DNS tunneling. Pertama kita akan membahas tentang DNS cache poisoning. DNS cache poisoning adalah serangan ketika penyerang memasukkan data palsu ke cache resolver, sehingga klien diarahkan ke alamat IP berbahaya. Akibatnya, pengguna bisa diarahkan ke situs phishing, malware, atau server palsu tanpa menyadarinya. Risiko utama adalah pencuri kredensial, manipulasi transaksi, dan kompromi sistem secara luas karena serangan ini memanfaatkan kepercayaan pada DNS. Cara mitigasinya adalah dengan menggunakan validasi DNS security, memperpendek waktu cache, dan randomisasi port dan query dan ID query,
serta membatasi recursive resolver hanya untuk jaringan internal. Selain itu, patch sistem DNS dan monitoring anomali query juga penting untuk mencegah eksploitasi. Selanjutnya kita membahas tentang zone transfer tidak sah. Zone transfer memungkinkan sinkronisasi database DNS antar server. Namun, jika tidak dibatasi, penyerang dapat meminta transfer zone dan mendapatkan seluruh informasi domain, termasuk struktur jaringan internal, server, dan layanan. Ini berbahaya karena memberikan peta lengkap target serangan. Cara mitigasinya adalah dengan membatasi zone transfer hanya ke secondary server tertentu, menggunakan ACL berbasis IP, autentikasi transfer dan enkripsi, logging dan audit juga diperlukan untuk mendeteksi permintaan transfer yang mencurigakan. Kemudian DNS amplification. DNS amplification adalah serangan di DDoS yang memanfaatkan resolver terbuka. Penyerang mengirim query kecil dengan spoofing IP korban, lalu server DNS mengirim respon besar ke korban, sehingga terjadi lonjakan trafik. Dampaknya adalah gangguan layanan dan overload jaringan. Cara memitigasinya meliputi menutup open resolver, membatasi recursion, menerapkan rate limiting, serta filtering spoke traffic pada router dan firewall. Monitoring traffic DNS juga membantu mendeteksi pola serangan lebih awal. Nah, yang terakhir adalah DNS tunneling. DNS tunneling digunakan untuk menyembunyikan komunikasi data di dalam query DNS. Teknik ini sering dipakai malware untuk exfiltration data atau command and control karena DNS biasanya diizinkan keluar jaringan. Risiko utamanya adalah kebocoran data sensitif dan bypass kontrol keamanan. Cara memitigasinya dengan inspeksi traffic DNS, analisis anomali, penggunaan DNS firewall, serta membatasi akses DNS hanya ke server internal. Selain itu, pemblokiran DNS over HTTPS yang tidak terkontrol dan integrasi dengan sistem SIEM meningkatkan deteksi. Itu tadi adalah penjelasan seputar DNS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.